I have provided you for the material in this meeting. Last time we have discussed for the thesis statement. Yeah, the second meeting I have told you about hook. And today continue for the body. Yeah, so it means that we still continue about the form and the concept about SI. So you can see on Spada, I will show you now. Please wait for the material. Okay, have you seen? Sudah terlihat belum? Sudah? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Okay. So this is for our topic, the body for SI. So things that you need to remember last time, yeah, for the outline, we have introduction, body, and conclusion. Ya, jadi body-nya ini adalah isi dari esai yang akan kita tulis, ya, the body for essay. So this is to remind you that last time we have discussed for some topic, ya, starting hook, connecting information, thesis statement, supporting paragraph, ya, and supporting sentence. So the supporting paragraph, ya, and supporting sentence can be used as the body. Ya, jadi yang disebut dengan body atau isi dari sebuah esai yaitu berupa supporting paragraph dan juga supporting sentence, ya, atau kalimat pendukung. Nah, di dalam penulisan esai, ya, when you write essay, of course the body comes from your idea. Ya, pasti dalam tulisan esai, body itu kan kita melihatnya dari apa yang kita outline-kan atau apa yang kita pikirkan sebelumnya. Ya, ide-ide apa saja. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika kita membuat supporting paragraph, I don't know how many paragraph will it be. Ya, jadi bisa jadi 1, 2, 3, bahkan lebih. Gitu. Jadi kalau misalkan siapa yang menentukan, yang menentukan pasti penulisnya, the writer itself, ya. Jadi nanti teman-teman boleh menentukan, ya, karena kan kembali kepada outline-nya. Kalau outline-nya kita membuatnya, taruhlah pembahasannya itu cukup panjang, so it can be more than 2 paragraph or 3 paragraph. Katakan begitu. Ya. Jadi nanti totally if you have an essay, ya, introduction, for example, 1 paragraph, and the supporting and the body is 3 paragraph, for example, ya, and then conclusion 1 paragraph. So totally you have almost 5, jadi sekitar 5. Nah, dari situ nanti baru kita bisa menentukan apa yang akan ada di dalam body, ya, atau di dalam isi sebuah esai. Gitu. And in this meeting we are going to try, ya, nanti di dalam meeting ini kita juga akan mencoba membuat satu esai, ya, yang pasti kalau dibuat saat ini langsung tidak mungkin selesai, gitu. That's why I have assignment for you for writing 1 essay. Jadi esai yang ditulis minimal sudah dibuat 1 mulai dari meeting 4 ini. Ya, meeting 4 ini sudah membuat esai. Nanti di meeting berikutnya, ya, let's say the meeting 8 gitu, meeting 8 itu nanti udah UTS, nah itu juga ada 1 esai lagi.
Ya. Jadi kalau kita jumlahkan misalkan berapa kira-kira esai yang akan kita buat, ya kurang lebih 4 ya. Jadi 4 kali meeting itu kita ada 1 esai. Itu. Nah, nanti usahakan esai-esai itu memang dicicil ya. Makanya dari kemarin kita sudah mencicil nih, sudah ada hook, sudah ada thesis statement, sehingga teman-teman nanti bisa menggabungkan ya, everyone can combine and also develop ya your essay. Nah, nanti essay itu bentuknya pun tidak, misalkan katakan if you submit once and then you finish ya, bisa saja dikatakan begitu dalam rangka submission, dalam rangka mengumpulkan tugasnya. Tetapi bisa saja essay itu direvisi kembali ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan continue, akan terus berlanjut gitu ya. Jadi tidak stuck sampai situ saja ya. Misalkan apakah dari mekanisme grammar, apakah dari kalimat, pemilihan kata, tanda baca ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dikoreksi seperti itu. Nah, maka diharapkan juga tidak katakan dadakan. Ya, dadakan itu artinya misalnya today is the meeting ya, and then you submit in the morning gitu. Kemungkinan kecil ya, Mister meriksanya juga tidak bisa dadakan gitu. Maka kalau misalkan dikumpulkan beberapa hari sebelumnya, lalu info, for example you can inform I have submit my essay misalnya ya, baik di grup ataupun Japri misalnya. Nah, nanti Mister bisa cek. Tapi kalau dadakan kan ya kemungkinan dicek tapi tidak bisa dikoreksi secara langsung ya, kecuali memang waktunya ada ya. Kalau waktunya cukup nanti bisa dikoreksi. Ya, karena kalau koreksinya bersamaan langsung ya, kemungkinan juga kesulitan untuk membagi waktunya. Nah, jadi PR-nya memang ketika kita membuat esai ya harus dikoreksi ya. Jadi kalau nggak langsung cuma dikumpulkan saja. Oke, jadi pemahamannya sampai situ teman-teman. Jadi tidak dibebankan oleh banyak esai ya, karena percuma menulis banyak tapi tidak memahami. Jadi targetnya Mister menargetkan only 4 esai ya. 4 esai ya. Nah, nanti di writing 4 ya, katakan writing 4. Misalkan you continue to learn advanced writing and then maybe you meet me again gitu misalnya, kalau ketemu Mister lagi, nah baru di situ di up kembali praktek-praktek penulisan esai gitu. Nah, jadi perkiraannya seperti itu ya. And then maybe for let's say sharing session ya, kalau sharing session ini sifatnya mungkin review saja. Nanti mungkin setelah katakan setelah UTS atau sebelum UAS gitu. Kalau di sini ada how many students all together? Ada berapa ini ya? Ada 7 misalnya ya, katakan seperti itu. Ada Rani, Miss Helen, Rindu, lalu Mr. Majid, Panji, Brigit, Andi ya. Kayaknya ada yang ditambahkan baru ya tadi ya. Siapa? Lingga. Lingga masuk juga nggak ya? Sudah masuk, Pak. Grupnya Masuk, sudah. Tapi Lingga join nggak? Kalau kemarin di kelas weekend Lingga memang join kelas-kelas yang lain ya. Misalkan Digitek. Mungkin coba diinformasikan join atau tidak gitu. Karena memang Lingga ini baru ya, maksudnya baru join gitu. Jadi pindahan. Jadi nanti biar tidak ketinggalan bisa bergabung. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, oke everyone. This is the outline ya. Jadi outline nanti yang kita buat ya for writing at least can be like this ya, at least. Kalau misalkan nggak sama, misalnya poinnya only 2 or maybe just 1, misalkan walaupun hanya 1 ya, ya I can also accept that gitu. Jadi bisa saja diterima ya dengan syarat tadi ya, memang sudah formatnya membentuk sebuah esai dengan poin-poin yang kita bahas sebelumnya. Let's say we have thesis statement, we have topic sentence ya. Ya, tapi kalau hook atau katakan yang sebelumnya itu kan untuk menambah saja.
ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau esai without body misalnya ya, tanpa isi atau tanpa bagian supporting sentence atau supporting paragraph, maka esai itu tidak menjadi sebuah writing atau sebuah artikel utuh, katakan begitu. Ya, maka isi dari bagian tubuh ini, poin-poin 1, 2, 3 ini adalah poin ya, poin yang terpenting di mana ketika kita menulis sebuah esai. Gitu. Nah, apa yang dibahas dalam poin 1, 2, dan 3 itu pun harus ya membahas apa yang sudah penulis jabarkan di dalam introduction atau di dalam topik sentence tadi. Ya, kalau dalam esai kan thesis statement, tapi ketika dia merujuk ke paragraf maka disebut topik sentence ya. Nah, jadi itu poin atau outline yang kita sepakati ya. Jadi kita sama-sama sepakat poinnya seperti ini. So supporting paragraph, apa sih supporting paragraph ya? It's a group of sentence that work together ya to give example. Ya, jadi bisa juga dia memberikan sampel, ilustrasi, penjelasan, contoh ya, bukti-bukti misalnya. Atau ya hal-hal lain ya yang bisa mendukung topik sentence maupun tesis statement. Jadi kalau dia tidak bisa mendukung tesis statement atau topik sentence, ya, artinya dia out of topic, ya kan? Out of topic atau di luar jangkauan topik atau tesis statement yang dibuat di awal. Nah, maka itu tidak bisa dijadikan supporting, ya. Jadi misalnya contohnya sedang membahas katakanlah yang sedang booming atau viral saat ini adalah bukan isu ya, kejadian ya, tragedi dari supporter sepak bola misalnya ya. Di situ ada yang meninggal misalnya, lalu ada kejadian polisi dengan supporter apa katakan chaos dan sebagainya gitu. Nah, ini dibahas misalkan dalam sebuah esai. Nah, maka ketika dia membahas hal lain ya, katakan tiba-tiba karena yang supporternya Aremania tiba-tiba membahas Juventus ya, atau Manchester gitu ya. Nah, itu tidak sesuai walaupun ya memang Juventus itu klub sepak bola. Nah, tapi jika penulis memang menuliskan gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan itu ya nggak masalah. Ya, karena Juventus sendiri kan juga dia liganya beda, Liga Eropa, misalnya Liga Italia, Liga Inggris gitu ya. Kalau ini kan Arema Liga Indonesia misalkan gitu. Nah, ini hal-hal yang berbeda seperti itu. Tapi kalau dia tulis tentang mungkin yang berkaitan ya, mungkin supporter, polis, lalu ada panitia pelaksana, ya, lalu ada mungkin katakan official, pemain, ya dan sebagainya. Nah, itu bisa dikaitkan. Jadi supporting paragraph make up ya the main body of your essay. Ya, jadi memang bisa katakan dia mempercantik lah ya, memperindah atau membuat esai kita menjadi lebih baik ya dengan adanya supporting paragraph. Nah, ketika kita membuat sebuah supporting paragraph, maka sebaiknya supporting paragraph diawali dengan topik sentence. Nah, teman-teman jangan sampai lupa apa nih bedanya topik sentence dengan tesis statement. Ya kan? Nah, coba ini mungkin ada yang bisa mengingat dulu nih. Siapa yang mau mengingat coba. Jadi apa bedanya topik sentence dengan tesis statement? Ya. Siapa yang bisa? Boleh tulis di kolom chat ya, atau mau langsung open mic boleh. Boleh Panji menambahkan atau menyampaikan, Panji silakan. Satu-satu dulu deh. Misalnya kalau kemarin kita sudah ya tesis statement ya.
Mungkin apa? What is thesis statement? Ya, lalu nanti yang kedua boleh Panji tunjuk temannya topik sentence. Silakan dulu, coba diingat-ingat kembali. Ya, Panji, coba Panji. Gimana, Pak? Ya, jadi Mister mau coba mengingatkan apa perbedaan topik sentence dengan tesis statement. Nah, sekarang coba salah satunya dulu. Misalkan tesis statement. Ini ada yang sudah chat apa nih? Coba. Oh, sorry, Miss. Saya Ya, coba deh. siapa? Brigit, coba. Kalau Mana dulu tesis statement ya? kalau tesis statement itu keseluruhan dari apa yang kita tulis, Sir. Kalau misalnya topik sentence ya per sentence aja gitu loh. Rangkuman dari per paragraf gitu. Tapi kalau tesis statement-nya itu semuanya rangkuman dari semua yang kita tulis. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan tuh dari Brigit. Jadi tesis statement dulu apa topik sentence dulu? Mana yang lebih awal? Tesis statement atau topik sentence? Topik sentence. Coba Brigit tunjuk temannya mungkin satu Brigit. Siapa Brigit? Halo Brigit. Iya, Ya, coba kamu tunjuk temannya satu deh. Tadi si Panji udah jawab tuh tadi. Tapi coba Rindu mungkin. Coba Rindu pendapatnya. Your opinion, should it be topic sentence first or thesis statement first? Duluan tesis statement apa topik sentence? Kita dalam format esai ya. Topik kali ya, Sir. Topik sentence dulu baru tesis statement. Topik sentence dulu baru tesis statement. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Atau mungkin menurut pendapat lain gimana? Tadi tidak berapa ya? Tidak sama dong. Argumennya Brigit berarti dipatahkan karena Brigit mengatakan tesis statement itu membahas lebih banyak ya tentang seluruhan dari sebuah esai, sedangkan topik sentence lebih membahas ke sebuah topik ya yang ada di dalam sebuah paragraf. Nah, berarti tidak sama nih pendapat Rindu dengan Brigit. Gimana nih? Kalau saya sih tesis itu duluan, tesis statement duluan. Gimana? Kalau menurut Brigit tesis statement dulu kenapa? Karena kan dia akan menentukan kemana arah tulisannya, Sir. Ya, jadi begini teman-teman ya, kalau yang teman-teman bahas itu sebuah paragraf, maka topik sentence is number one. Tapi kalau teman-teman membahas sebuah esai, ya kan, maka tesis statement itu di awal. Oke, saya ulang ya. Kalau kita membahas esai, maka tesis statement itu menjadi awalannya. Nah, tapi kalau kita membahas paragraf, maka topik sentence menjadi awalannya. Nah, paragraf itu masuk ke dalam esai atau esai masuk ke dalam paragraf. Kan begitu, ya. Sedangkan paragraf ini pasti adanya di dalam esai, gitu kan? Nah, maka siapa yang duluan? Ya, yang duluan tesis statement. Nanti di dalam badinya atau di bagian poin-poin tadi muncullah paragraf. Nah, maka setiap paragraf itu diawali dengan topik sentence. Gitu. Bisa dipahami? Tapi kalau pengertian secara umum memang topik sentence dan tesis statement adalah ya kalimat-kalimat pembuka yang isinya nanti meliputi atau mengcover apa yang akan kita bahas di dalam sebuah esai maupun sebuah paragraf gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sama, hanya namanya beda. Jadi ini
ibunya kan namanya writing. Nah, anaknya namanya esai dan paragraf. Gitu kan? Nah, ketika si esai ini punya bagian ya namanya thesis statement, sedangkan si paragraf punya bagian namanya topik sentence. Itu ya. Jadi itu jangan dilupakan, itu diingat-ingat lagi itu. Ya, nanti boleh dibaca lagi bukunya. Nah, strategis for supportive paragraph. Jadi bagaimana kita membuat paragraf ya yang bisa terlihat bagus ya, support our essay gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh atau katakan sebagai guidance ya. The first sentence usually present the topic ya that you will address in the paragraph. Jadi kalimat pertama biasanya ya menampilkan isi dari topik yang dibahas. Ya, yang ditujukan pada paragraf yang akan kita bahas. In the several sentence that follow, provide regarding your topic, explain how this information support your topic or claim. Ya, jadi tadi intinya ketika kita sudah membahas apa yang ada di topik, maka kita support your topic. Supportnya dengan apa? Dengan contoh, dengan sampel, bukti, dengan data, ya, dan lain-lain. Gitu. Sama halnya seperti kita menulis sebuah baik itu artikel, ya, baik itu buku, baik itu misalkan katakan skripsi dan lain-lain, maka kita butuh supporting data ya, baik itu misalkan e-book atau buku, website dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya support dari esai atau tesis yang kita buat. Nah, tapi kan bedanya kalau skripsi kan ada bab-babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3 dengan format-format yang disepakati oleh kampus ya, misalkan kebijakannya sekian dan sebagainya gitu. After proving the point ya, you present it in your sentence, conclude the paragraph ya. Jadi artinya setiap paragraf juga bisa kita buat katakan kesimpulannya ya atau summary-nya. With a transitional sentence that leads readers to the next paragraph. Jadi paragraf 1 dengan paragraf 2 ya, katakan itu masih berkesinambungan gitu, masih nyambung atau masih berkaitan. Ya, nyambung itu bukan berarti sama ya, tapi berkaitan. Ya, misalnya kan kemarin kan sudah dicontohkan. Misalnya topiknya sederhana. Misalnya dampak dari supporter Aremania ya, misalkan dampak dari supporter Aremania. Nah, dampak apa yang kita rasakan? Yang pertama, misalnya Liga Indonesia dihentikan sementara, misalkan ya dalam waktu yang tidak ditentukan. Lalu misalkan para pemain tidak bisa bertanding ya, karena dibekukan kan tidak bisa bertanding ya, artinya mereka tidak punya kegiatan ya, yang mungkin justru di rumah atau walaupun itu kan tetap digaji tapi kan merugikan misalnya gitu ya. Lalu misalkan memakan banyak korban dan sebagainya. Nah, jadi itu dampak misalnya ya. Nah, kalau kita sebutkan dampaknya 3, ya maka poinnya tadi 1, 2, 3. Poin pertama membahas tadi Liga Indonesia dibekukan. Pembahasan kedua adalah misalnya dampak untuk pemain. Ya, yang ketiga adalah dampak untuk klubnya sendiri misalnya. Ya, karena ulah supporter misalnya dan juga polisi misalnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi body paragraph can be more than 3. Nah, kenapa yang tadi Mister sebutkan 3 itu kan hanya contoh. Misalkan, what if I said more than 3, sir? Ya, that's okay. It's fine gitu ya, selama topik yang dibahas atau tesis statement yang dicantumkan di introduction memang menyebutkan ada kurang lebih 3 atau 4. Nah, berarti apa yang akan ada di dalam topik sentence, di dalam paragraf ya. Nah, mereka ada topik sentence, supporting detail dan concluding sentence.
Ya, nah ini kan kalau dipecah dengan bagian kecil, ya inilah yang disebut dengan paragraf. So it means that if you learn in writing 1 atau writing 2 ini harusnya sudah selesai dan ya karena menulis paragraf dianggap sudah bisa. Consider that. Ya, Apakah yang dimaksud poin itu mirip sama perumusan masalah? gimana misalnya? Excuse me? Apakah poin yang dimaksud itu yang topik sentence atau poin 1, 2, 3 yang tadi Iya. adalah sama dengan perumusan masalah? Ya, kalau kita katakan di dalam skripsi ya pasti ada perumusan masalah. Tapi Ya. karena kita tidak menulis skripsi yang tadi saya sebutkan, ya hanya menulis sebuah esai, ya maka bisa disebut dengan poin-poin masalah, bisa juga. Gitu. Jadi kan hanya penamaannya saja, ya. Ya, Ya, that's correct, Miss Helen, benar sekali, ya. Maka ketika kita tadi saya sebutkan membahas satu buah masalah, misalkan dampak dari sosial media, misalnya kita menyebutkan di dalam introduction itu ada 3 dampaknya, maka nanti badinya ya 3 itu, ya kan? Topik sentence-nya 3, terus supporting-nya itu kan contoh-contohnya, lalu concluding itu adalah kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Begitu ya. Nah, oke, bisa dipahami teman-teman. Nah, contoh-contoh pendukung yang ada di dalam body. Apa saja? Yang pertama bisa reason, ya. Jadi kalau kita mau menulis untuk body, ya kita bisa berupa alasan, ya. Alasan ini artinya bisa dari kita sendiri, ya, mungkin pemikiran, bisa juga pendapat dari sumber-sumber lain, gitu ya. Nah, itu bisa kita tulis sebagai support. Yang kedua fact, ya, berupa fakta-fakta, ya. Jadi kalau kita menulis support tadi atau body, kita bisa mengisinya atau menuliskan fakta-fakta yang memang ada dan sudah kuat seperti itu, ya. Itu berupa fakta. Nah, yang ketiga berupa statistik, ya. Statistik ini kaitannya sama data yang tadi Mister sampaikan. Sebenarnya sama. Jadi baik itu fact, statistik kan juga bisa berupa data. Nah, data ini tentu saja ya bisa berupa fact, bisa berupa reason, ya. Karena kan belum tentu pasti. Kan data itu berubah gitu. Misalkan data tahun 2022, ya, tapi bulan apa kan begitu, ya. Jadi itu sifatnya masih tentatif kalau yang statistik, ya. Lalu ada quotation, ya, mungkin dengan sumber-sumber citasi dari pengarang atau penulis lain, ya, kita bisa masukkan seperti itu. Lalu juga dengan example. Nah, kalau example ini paling banyak, ya, paling banyak digunakan dan paling mudah sebenarnya teman-teman. Jadi tinggal kita kasih contoh, itu sudah menjadi namanya disebut dengan supporting detail tadi, ya. Nah, dengan adanya supporting detail, contoh-contohnya kita sebutkan atau data-datanya kita sebutkan, ya, faktanya kita sebutkan misalnya. Tapi teman-teman nggak usah juga misalkan langsung bikinnya ada fakta, ada data, ada sampel gitu ya. Mau gitu juga nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalkan satu saja sebenarnya udah cukup. Kenapa? Karena mewakili kan gitu kan. Ya kalau kita mau nulisnya lebih panjang ya that's fine, it's okay. Can be like that, ya. Bisa seperti itu. Nah, mana yang disebut dengan good support? Artinya good support itu adalah dia bisa benar-benar mendukung isi dari body of our essay. Ya, mana yang disebut dengan weak support, ya. Teman-teman di sini bisa bandingkan. Ya, bagaimana cara body-nya itu biar kelihatan lebih jelas, ya. Maka kita harus pilih yang di good support yang di sebelah kiri. Ya, mulai is relevant, ya. And then well developed, ya, sufficient detail, descriptive, ya, jelas, clear, well organized, ya, coherent, consistent, ya, dengan highlight key terms and ideas. Jadi key-nya itu maksudnya keyword atau kata kunci atau kata-kata yang memang dibahas di dalam topik itu. Nah, kalau di kebalikannya atau di opposite of support, ya, pasti akan mendapatkan weak support. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan ini posisinya kan lemah, ya. Nah, jangan sampai kita tidak sesuai maka nanti hasil lemah, ya. Misalkan lack of clear connection, ya, sangat lemah, ya,
tidak jelas arah sambungannya kemana, pengembangannya juga lemah, ya, kurang pengembangan gitu, lack of detail, nggak detail, ya, terus tidak jelas, ya, tidak diorganize, outline-nya ngacak gitu katakan, ya, lalu seems disjointed, ya, ideas don't clearly relate. Nah ini jadi nggak relate, nggak nyambung gitu ya, ya jaka sembung bawa becak gitu ya, nggak nyambung cak gitu kan. Jadinya seperti itu ya, lack emphasis of the idea. Oke, nah itu bedanya teman-teman ya. Jadi kita nanti mencoba membuat sebuah body. Nah, bagaimana misalkan membuktikan kalau kita sudah bisa membuat body? Ya sebenarnya teman-teman kembali lagi nih ke advanced writing, bukan advanced, writing 1 atau writing 2. Jadi kalau writing satunya sudah bisa membuat paragraf, ya, I think that you are able to create the body gitu. Jadi kalau udah bisa buat paragraf, harusnya sudah bisa membuat badinya ini, badinya esai ini, gitu. Karena di dalam esai ya isinya ya si body of paragraf tadi, gitu. Ya, nah ini yang poin-poin tadi teman-teman bisa timbangkan ya untuk menulis sebuah esai. And to support the topic sentence, ya, to support the topic sentence, writer should, ya, apa yang sebaiknya penulis siapkan untuk menulis sebuah topic sentence, ya. Yang pertama, explain the first supporting detail, ya. Jadi kita menjelaskan, ya, detailnya seperti apa. Lalu kita kasih contoh untuk detail-detail tersebut, ya. Unpack the example in a sentence. Nah, jadi unpack ini kayak dijabarkan lagi, dikembangkan tadi ya, teman-teman seperti itu. Lalu repeat this 3-step process about ya 2 or more times ya. Jadi bisa ya diulang-ulang, katakan begitu. Ya, kalau kita mau membuat topik sentence. Lalu remember to the transition. Ya, transition ini jadi transisi antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Karena kan kalau paragraf itu kan dibedakan dengan indented ya, dengan menjorok ke dalam seperti itu. Jadi ketika paragraf 1 sudah dibuat, nanti paragraf keduanya itu ada transisinya. Ya, transisinya itu terlihat seperti itu. Nah, di sini ada checklist ya. Next slide is checklist for the main body of an essay. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa our body ya, our body of an essay ya misalnya. Jadi kita bisa nanti teman-teman saling cek atau saling mereview atau memeriksa lah, katakan seperti itu ya. Misalnya karena kan kalau kita yang baca, misalkan Mister nulis terus Mister yang baca ya, Mister merasanya ya bagus aja tulisannya karena kan tidak dicek oleh orang lain. Nah, that's why you can check your friends atau your another student lah ya to get appeal. Jadi buat katakan sharing session gitu nanti ya boleh teman-teman bikin kelompok kecil lah, katakan gitu ya. Kalau kelompok kecil itu mungkin nanti bisa juga teman-teman pakai buat sharing session itu ya. Jadi mungkin ya 2 kelompok aja cukup lah ya, 2 kelompok. Jadi nanti sharing session mungkin di pertemuan ke-15 gitu ya. Nah, pertemuan ke-15 kan nih udah mau UAS nih. Jadi review. Lalu nanti teman-teman boleh menampilkan kelompoknya untuk membahas apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi review seperti itu ya. Nanti grup 1 misalkan berapa 20 menit ya, grup 2 mungkin bisa 20 menit dah, sisanya bisa kita tanya jawab atau diskusi dan sebagainya. Ya, nantilah Mister bagi kelompoknya ya, itu kan kelompok simple lah untuk sharing session. Nah, mungkin nih kalau ini kan ada cewek ada cowok ya, ya nanti dibagi kelompoknya for sharing session. Jadi sharing session ini cuma review ya teman-teman ya. Jadi buat mengingat lagi karena nanti bentuk UAS atau UTS yang Mister bilang kan ada teori, ada praktek ya. Maksudnya praktek ini nanti writingnya take home test gitu. Take home test berarti teman-teman sudah menulis sebelumnya. Nanti sisanya for the theory gitu, yaitu mungkin bisa misalkan esainya 50%, teorinya 50%. Sehingga kalau teorinya sudah nilainya maksimal, penulisannya juga maksimal, ya poinnya bisa 100. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman boleh nanti dipakai juga, kalau mungkin nggak sharing session dengan teman, ya bisa dicontohkan di sini. Misalnya
Each paragraph has topic sentence. Nah, kita centang. Oke, ya sudah ada misalnya. Kalau nggak ada, kenapa? Ya, misalkan belum terlihat, Mister. Kalau di esainya Brigit misalnya, saya nggak ngeliat, Mister, nggak ada. Nah, gitu misalnya ya, ini bisa nanti saling cek. Ya, gimana cara ngeceknya? Ya tukeran aja. Nanti boleh sambil diskusi lah. Misalkan temannya siapa ya, atau di kelompok kecil tadi nanti boleh saling diskusi. Each topic sentence has suitable topic and controlling idea. Nah, jadi yang penting juga ketika kita punya topik yang sesuai, maka ada controlling idea. Jadi membahasnya tuh nggak jauh-jauh gitu, nggak keluar jalur, katakan gitu, on the track. Ya. Each paragraph has detailed supporting ideas, ya, such as fact, reason, example, citation, and etc. Ya, nah ini minimalnya itu ada supporting idea. Nah, supporting idea tadi yang kalau misalkan dinamakan tempat lain kan ada supporting details, ya itu hampir sama. Intinya kan ada supportingnya. Long paragraph include a concluding sentence to make the paragraph clearer. Ya, jadi kalau misalkan memang paragrafnya itu panjang, ya let's say one paragraph consists of how many words? Kira-kira kalau satu paragraf itu berapa kata? Kalau misalnya contoh satu paragraf itu aja misalnya 100 kata, ya misalnya ya, maka ketika kita membuat 5 paragraf kan udah 500 kata. Gitu. Pernah nggak teman-teman hitung di writing tuh waktu sebelumnya? Berapa kata yang dibuat ketika membuat paragraf? Ada yang ingat? Kalau writing tuh nulisnya on laptop atau writing handwriting? Laptop, Sir. Laptop. Nah, kan ada angkanya tuh di bawah tuh ya, kelihatan tuh. How many Ya. words? Ingat nggak berapa? Maksudnya, Sir? Berapa kata? Kan tulis paragraf nih. Kalau writing to ya. Ya. Tapi kan nggak tahu sih kalau Mr. writing to itu biasanya masih membahas paragraf. Nanti writing 3 baru membahas esai gitu kan makanya. Jadi pas writing 4 itu praktek esai. Nah, kalau writing 1 itu kan perkenalan tentang writing kan gitu kan. Nah, pernah nggak nulis paragraf terus berapa kata? 500. Kalau per paragraf kita nggak pernah hitung kata ya Pak ya, tergantung. Pernah kok waktu itu di UAS apa UTS gitu. Yang harus 500 kata. Oh itu mah bukan Pak, mungkin bukan itu kali Brigit. Maksud Pak. Itu kan paragraf kan writing. Oh ya, itu mungkin karena UTS, karena UAS. Jadi diminta 500 kata gitu ya. Kalau biasa mah nggak ada, Sir, bebas. Ya, kalau saya tahu sih bebas. Pasti. Jadi memang ya kalau memang menulis paragraf ya itu bisa dikatakan 500 kata. 500 kata kalau misalkan kita spasinya double ya udah penuh itu kan satu halaman kan gitu. Ya, nah itu bisa sebuah paragraf. Tapi kalau misalkan kita anggap ya tadi misalnya satu paragraf paling sedikit deh, misalnya cuma 100 kata kan sudah 500 kata itu sudah jadi esai, bisa juga seperti itu. Ya, jadi esai itu bukan juga tergantung dari banyaknya kata gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nulis saya 500 kata Mister gitu ya, ya nggak apa-apa bisa juga disebut esai. Maka formatnya dulu yang akan dilihat. Formatnya seperti apa? Nanti kalau 500 kata tapi isinya cuman apa tadi? Contohnya ada topik sentence, supporting, lalu conclusion, ya itu bukan esai, itu kan paragraf kan gitu. Nah, maka teman-teman nanti bisa bedakan. Nah, tapi pastinya jika menulis paragraf itu sudah terbiasa, misalkan taruhlah tadi sebutannya 100 ya, maka Mister rasa untuk menulis esai itu nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih dari angka tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh di dalam UTS atau UAS-nya seperti itu. Nah, the body of an essay is the essay's main part ya. Jadi main part ini emang ya posisi utama lah ya, karena yang dibacakan pasti isinya gitu. Tapi kalau dari awal itu kan introduction itu kan apa ya? Katakan bagaimana kita interest untuk membacanya. It usually consists of 3 or 4 paragraph between the introduction and conclusion. Between ya. Jadi ini tengah-tengah nih. Ini kalau kita makan burger nih dagingnya nih gitu kan. Ya, jadi pas tengahnya gitu ya.
The body follows a plan of organization. Organization tadi ini kayak outline ya, katakan outline-nya that the writer usually determines ya before he or she starts writing. This organization vary depending of the kind ya of essay you are writing. Jadi memang nggak bisa disamaratakan gitu. Jadi kalau misalkan ya seolah-olah apa ya pemaksaan nantinya gitu. Kalau misalnya bilang esai itu harus 5 paragraf ya, misalnya nanti badinya 3. Nah, nanti maka jadi pemaksaan karena misalnya tidak tahu idenya Mr. Panji dengan idenya Mr. Majid mungkin berbeda. Ternyata Panji bisa mengembangkan tapi mungkin Mr. Majid jauh lebih banyak idenya gitu. Misalkan ya, katakan seperti itu. Jadi bisa berbeda. Nah, you can write the organizational plan of your essay in an outline. Jadi ketika kita mau mengembangkan essay, terus kita bingung, maka kita bisa membuat essay dengan outline. Nah, apa itu general outline? General outline itu meliputi poin-poin yang seperti misalnya specific, detail, outline ya. Jadi misalnya, it is much easier to write an essay from a specific outline than from general outline. Jadi bedanya gini, kalau general kan secara utuh keseluruhan. Kalau spesifik ya hanya sebagai bagian dari badinya saja gitu. Ini ngomongin outline ya, berarti kita belum nulis sebenarnya gitu. Masih ngomongin esai dengan bagian-bagiannya ya atau tadi dengan badinya seperti itu. Ya, nah ini consist of 3 atau 4 lebih ya. Nah, katakan seperti itu. Jadi outline nanti kita akan buat contoh di sini. Contoh begini, ya. Di general outline, penulis hanya membuat beberapa kalimat simple. For example, introduction, ada hook, ada connecting information, ada thesis statement. Pose a question, ya. Maka si penulis berasumsi nanti dia akan membuat sebuah pertanyaan. Lalu ada connecting information-nya itu nanti dikaitkan dengan thesis statement. Similarities in coaches and managers jobs ya. Di sini ada bagaimana persamaan dari seorang pelatih dan manajer gitu misalnya ya. Nah, tetapi kalau kita buat spesifik ya, maka hook-nya ya bisa kita tulis are athletic coach similar to business managers misalnya. They work in different places and focus on different job ya. Berarti artinya tidak sama. Ya. Nah, di sini disebutkan di dalam tesisnya, the two professionals share ya many similarities. Ya, for the main function of athletic team coach and business manager are very closely related ya. Jadi memang mirip tapi kan berbeda. Nah, itu yang mau dijelaskan di dalam tesis atau di dalam esai yang akan dibuat. Ini hanya contoh ya, contoh outline-nya gitu. Nah, di sini bedanya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman kalau misalkan mau membuat yang general ya boleh katakan gitu. Ini kan hanya sebagai jangkarnya saja. Jadi kalau kita mau menulis supaya lebih jelas kita bisa menulis outline seperti itu. Ya, lalu di dalam body tadi kan introduction-nya. Di dalam body kita tulis misalnya A, similarity 1, leading the athletes and employee. Dua-duanya sama-sama memimpin. Ya, yang satu memimpin atlet, yang kedua memimpin karyawan. Nah, tetapi di dalam body yang spesifik kita jabarkan lagi. Memimpin seperti apa sih? Gitu kan? Maka ada 2. Coach itu pertama melatih atlet ya, fokus pada kekuatan, fokus pada kelemahan dan memberikan timbal balik atau mungkin seperti pengetahuan atau lain-lain. Nah, sedangkan managers itu melatih karyawan ya, menempatkan ya karyawan di dalam posisi yang pas sesuai dengan performanya. Nah, lalu juga mereview job atau performa karyawan atau memberikan penilaian, katakan seperti itu. Nah, di sini ada sama-sama kepemimpinan ya di sini. Nah, ini berarti kan di dalam topik sentence-nya ya leading the athlete, maka di dalam supporting-nya dibuat 2 hal. Maka contoh-contohnya nanti teman-teman bisa fokus on strength itu seperti apa, ya, fokus on weakness seperti apa, give feedback itu seperti apa, put employee in job that fit them best itu seperti apa dan sebagainya.
Ya, ini baru satu. Saya mau Mister similarity-nya ada berapa? Misalkan lebih dari satu ya boleh tambahkan gitu ya. Misalnya di sini ada contohnya similarity 2 ya. Solving problem, sama-sama mereka memecahkan masalah. Yang pertama, bagaimana pelatih mendengarkan atlet, ya kan? Listen to atlet. Stop fight, ya. Jadi untuk mengurangi perkelahian, ya. Dan yang second adalah act as go between, ya. Di sini seperti itu. Managers mediate in office, ya. Managers juga sebagai mediasi di dalam kantor, ya. Misalkan stress importance of teamwork, ya. Bagaimana mengurangi ketegangan dan sebagainya, try to get office mate, ya, berbagai cara untuk bekerja sama dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah solving problem. Lalu yang ketiga, misalnya dibuat berapa nih? Oh, di sini dibuat 3 ya. Representing the athlete and employee. Maka si pelatih dan karyawan, pelatih dan manajer itu, ya, mereka sama-sama mewakili, ya, seorang atlet dan karyawan gitu ya. Jadi mereka adalah wakilnya. Ya, minimal mewakili gitu ya, representing. Jadi coach to owners, dan sini managers to CEO. Ya. Setelah itu dibuat conclusion, focus on maintaining communication. Di sini both careers are fundamental in improving communication and keeping the team together, ya. Nah, di sini kan tidak dijabarkan misalnya how many employee atau how many atlet. Tapi paling tidak dibuat seperti itu contohnya. Nah, maka ketika teman-teman membuat specific outline, maka jauh lebih jelas apa yang akan kita angkat atau kita bahas. Gitu ya. Jadi yang kita bahas kan lebih jelas. Tapi kalau kita misalkan memang sudah punya ya gambaran atau asumsi atau tadi bayangan-bayangan ketika kita akan nulis, ya general outline saja sebenarnya enough gitu. Ya, tapi barangkali kalau misalkan mau dispesifikasikan maka bisa dibuat seperti ini. Nah, jadi ketika misalnya contoh ya, ini bisa saja pertanyaan kan misal seperti ini. Buatkan specific outline dalam sebuah esai. Nah, maka jawabannya yang di sebelah kanan ini contohnya. Tinggal teman-teman ganti. Topiknya apa? Contohnya apa? Poinnya ada berapa? Seperti itu. Tapi kalau misalkan tuliskan contoh general outline. Ya seperti ini, seperti yang kiri tadi. Cuman ada A, B, C, ya, 1, 2. Gitu. Jadi 1 introduction, poin 2-nya A, B, C, poin 3-nya conclusion. Dan selesai. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya jadi teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dilihat dalam bukunya ya, kalau di bukunya kan mungkin ditulis ya contoh-contohnya di sana di buku yang teman-teman download gitu. Oh iya, kemarin ada yang belum bisa ke download ya. Mister lupa lagi nguploadnya. Nanti tolong diingatkan itu. Jadi Mister lupa tuh nguploadnya tuh ya. Jadi harus di-upload ulang karena dia tidak bisa ke download kan kemarin kan. Jadi seperti itu nanti. Oke, mungkin sampai sini Mister kasih waktu pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Is it clear enough? Cukup jelas nggak sampai sini? Sir, Ya, please. saya pikir sebenarnya kalau tanyain gimana cara tulis esai dengan tadi yang Sir jelaskan itu, sebenarnya udah terlalu detail, jadi kita kadang-kadang tambah bingung gitu loh. Tapi kalau misalnya artinya sekarang kita hanya yang penting bisa membedakan penulisan esai dengan penulisan tesis, ya kan gitu. Bahwa nanti di dalam strukturnya itu mungkin dia mirip, tetapi istilahnya beda. Nah, tetapi mungkin supporting sentence itu semua sama, saya rasa seperti itu. Nah, kayak seperti tadi juga saya lihat kayak ada citation ya, quotation apa citation. Nah, citation itu kan sebenarnya literatur ya. Nah, itu seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu, Sir. Kalau tadi kan sampel yang Sir kasih itu menurut saya sih ya sah-sah saja sih. Itu tergantung dari pengembangan apa masalah yang kita akan tulis kan seperti itu.
Buat saya sih sebenarnya no problem, Sir. Cuman mungkin apa ya, kan kita sudah melalui itu, cuman kadang-kadang kan bingung juga. Mungkin dulu kita tidak terlalu mengikuti aturan seperti itu, hanya berdasarkan konsultasi dengan dosen. Tapi kalau sekarang ini sudah ada dia punya literatur, nah ini kadang-kadang membuat kita jadi kagok gitu loh. Tapi it's okay. Ya, oke. Jadi thank you Miss Helen for addition our information ya. Jadi yang dibedakan tesis sama esai of course different ya. Jadi kalau kita kan nggak mengarah ke tesis ya, jadi kita mengarah ke esai, esai praktis lah katakan gitu. Ini kalau kita ikutin tes IELTS itu ada IELTS writing test. Nah, di dalam IELTS writing test itu memang diminta kita menulis esai, kan gitu kan. Nah, nilainya poinnya juga lumayan tinggi nih kalau IELTS. Tapi kalau kita tes TOEFL, TOEIC, atau tes yang ya katakan bahasa Inggris lain ya, misalkan mungkin kalau pelaut ya ada marine test dan lain-lain. Nah, misalkan itu seperti itu. Nah, itu tidak ada tulisan memang, tidak ada menulis gitu. Nah, kalau yang IELTS memang ada menulis. Nah, jadi menulis yang di IELTS itu sama halnya seperti kita yang pelajari saat ini. Jadi menulis esai ya, tidak seperti menulis tesis atau skripsi. Nah, yang Miss Helen katakan tadi memang benar. Mungkin istilah-istilahnya saja yang berbeda, tapi poin-poinnya sebenarnya sama, gitu. Sir, saya tuh ikut IELTS tuh beberapa kali ya. Saya kan pernah mau S2 di Melbourne waktu itu. Jadi IELTS-nya 3 kali baru saya lolos karena untuk hukum itu harus 6. Sementara saya itu writing-nya selalu 4,5, 5. Terakhir saya baru dapat 6. Oke. Nah, persoalannya ada di mana? Itu meng-create atau mengembangkan persoalan itu. Saya rasa kalau introduction sih semua sama ya. Tapi memang kalau di dalam IELTS writing itu yang di body-nya itu yang harus hati-hati. Karena memang di situ benar-benar menjadi poin kita di situ. Kalau untuk introduction dan conclusion, saya rasa itu depend on the body. Kalau di body-nya itu pengembangannya dia oke, berarti di conclusion-nya itu pasti kita juga smoothly ya. Tapi kalau misalnya kita itu antara introduction dan body-nya itu kita sudah tidak nyambung, nah di conclusion-nya itu kacau. Nah itu persoalannya, Sir. Jadi saya 3 kali loh, Sir. Saya tidak ambil IELTS di Indonesia, saya IELTS-nya itu di Melbourne. Nah itu. Wow. Seperti itu. Makasih Pak. Ya, that's more information for the others ya. Mungkin nih info buat yang lain. Mungkin ada yang teman-teman belum pernah ngambil IELTS ya gitu kan. Nah ini salah satunya adalah bentuk writing. Nah memang ya IELTS juga kan beberapa tes ya. Misalkan ada writing, grammar dan sebagainya. Nah, ini biasanya kan memang untuk mendapatkan nilai poin, katakan tadi Miss Helen standarnya 6 ya. Nah itu kan cukup tinggi ya. Kecuali misalkan kita hanya diminta katakan 4, sekian atau 5. Nah itu masih ada kemungkinan bisa lah dipelajari. Tapi kalau 6 memang sudah lumayan tinggi kan. Nah, ini Sir, karena sorry, itu kalau hukum memang agak tinggi, Sir. Iya, hanya memang ada 5 boleh juga. Nah, saya mau memberikan tips mungkin kalau nanti teman-teman ikut IELTS itu kan nanti kita bisa lihat weakness dan strength kita di mana. Nah, jadi kalau misalnya tadi Miss Helen katakan untuk writing tadi memang ada kesulitan di body. Nah, that's why I told to the students gitu kan, untuk ya barangkali yang belum ya, khususnya nih yang belum kan mereka akan lebih tahu seperti apa sih membuat body gitu. Karena memang jauh berbeda ketika membuat paragraf ya dibandingkan membuat esai gitu. Jadi nanti teman-teman ya dicoba saja gitu. Artinya kan namanya pembelajaran ya, tidak ada disalahkan atau nanti blaming seperti itu tidak, tapi justru Mister nanti akan berikan masukan atau mungkin koreksi dan sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi mungkin Miss Helen sudah punya gambaran karena kan sudah pernah mencoba tadi kan, baik itu dari tes IELTS, mungkin dari disertasinya dan sebagainya. Nah, ini bisa di review lah katakan begitu ya, di review kembali untuk membuat sebuah esai. Tinggal topik-topiknya saja yang diangkat kan
berbeda ya. Nah, makanya topik yang misalkan Mister topiknya apa sih seharusnya kita bahas? Sebenarnya sih gini. Sebenarnya Mister mau menentukan topik ya. Nah, mungkin ini bisa sharing teman-teman. Topiknya itu ditentukan atau sendiri. Tapi kalau misalkan seperti contoh Mister ngajar public speaking. Public speaking tidak bisa ditentukan karena ya knowledge of person is different gitu kan. Misalnya Miss Helen coba nanti public speaking bicara tentang grammar, ya tidak menguasai kemungkinan gitu kan. Karena apa? Kan lebih detail dalam bidangnya, misalnya apa? Oh, Miss Helen bidangnya lebih maksimal dalam hukum. Ya, kenapa tidak membahas hukum? Nanti kita justru yang dapat pengetahuan teman-teman yang lain kan gitu misalnya. Nah, tetapi di dalam writing ini juga sama ya, mungkin pemikiran-pemikiran teman-teman ada yang suka dengan hal apa. Nah, sehingga mengangkat imajinasi kita untuk dijadikan sebuah karya tulis kan gitu, menulis. Ya, kalau menulis sih kalau kita nggak suka topiknya ya susah nulisnya. Yang tadi Miss Helen sebutkan, Iya. badinya apa Mister? Ya itu saya juga mau memberikan topik jadi saya ragu gitu. Nah, teman-teman mungkin boleh kasih masukan ya. Jadi kasih misalkan Mister saya boleh nggak topiknya ini? Boleh gitu. Nanti saya akan arahkan gitu loh. Sir, mungkin saya kasih sedikit juga bagi pengalaman. Ya boleh silakan. Teman juga mesti ingat bahwa sekalipun kita juga bisa mengembangkan persoalannya masalah yang kita tulis, tapi harus ingat bahwa di dalam penempatan kata tidak boleh berulang, sekalipun artinya sama. Ya. Kemudian harus memperhatikan juga huruf kapital. Nah, itu juga harus memperhatikan juga titik koma, kan itu semua akan mempengaruhi meaning daripada sentence itu sendiri. Itu dulu di IELTS tuh susah sekali loh, Sir. Bayangin saya 3 kali loh. Sampai sekarang juga masih susah bagi yang nggak biasa. Iya, saya juga sekarang mungkin kalau ikut belum tentu bisa, harus mungkin belajar lagi. Tapi cuman kalau tulis saya akhirnya untuk tulis saya akhirnya agak sedikit lebih mahir karena itu banyak kali berulang-ulang kan, jadi udah tahu gimana caranya. Nah, itu. Ya memang practice makes perfect tadi ya. Jadi dengan berlatih, dengan praktek kita jauh lebih sempurna. Nah, maka untuk writing juga nggak sekali yang tadi sampaikan adalah yang Mister sampaikan sebelumnya kan gini, if you submit once gitu ya, ya mungkin untuk assignment dan lah gitu kan. Apa sih arti sebuah nilai tanpa pengetahuan kan begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau untuk mendapatkan nilai ya it's easy gitu kan mengumpulkan dan gitu. Tapi kalau untuk pengetahuan maka teman-teman harus lebih menggali kan gitu. Ya, jadi hal-hal tersebutlah yang sebenarnya lebih dijadikan tanggung jawab kita bersama gitu kalau kita memang mau mengembangkan kan gitu. Ya, jadi nanti topiknya Mister serahkan lagi ke teman-teman, boleh diskusi atau boleh tanya. Ya, jadi topiknya dibebaskan. Nah, tapi ya mungkin pernyataannya tidak berkaitan dengan mungkin sara politik gitu kan yang tidak katakan menjadi pro kontra gitu ya. Nah, wisata aja, Sir. Pariwisata, sport, boleh wisata, boleh mungkin hobi atau satu buah diskusi katakan masalah sosial dan sebagainya itu kan banyak. Ya gini aja, contoh nih mendapatkan ide ya, how to get the idea. You can watch a movie atau you can watch a video. Sekarang banyak video berupa video-video dokumenter ya. Misalnya just now in the morning in my spare time I watch the Assumption vlog gitu ya. Jadi vlognya itu asumsi gitu kalau nggak salah. Dia membahas tentang kerasnya kehidupan di Bantar Gebang. Nah, mungkin teman-teman kalau rumah Mister ini nggak jauh banget dari Bantar Gebang ya, tapi nyatanya Mister nggak pernah langsung ke sana gitu. Tapi tahu lihat gitu. Nah, ternyata di Bantar Gebang itu yang orang lain katakan tanda kutip smelly gitu bau, tapi menurut mereka yang tinggal di sana adalah it's heaven gitu. Adalah surga. Ya surganya itu maksudnya pro kontra sih. Kalau surga kan tanda kutip keindahan, tapi keindahannya ini dalam menurut mereka adalah ladang untuk mencari uang gitu. Jadi sampah itu adalah emas buat mereka gitu. Nah, itu bisa dibahas tuh. Gitu kan. Jadi
cara pengolahan sampah, misalnya bagaimana masyarakatnya hidup di sana, dampaknya untuk ekonomi, sosial dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa dibahas dari nonton sebuah video. Nah, tinggal outline-nya tadi. Sumber-sumbernya ya sekarang apalagi udah ada internet, ya kan? Dulu Miss Helen sama saya nggak ada internet dulu, zaman dulu ya. Kan gitu. Nah, jadi paling baca buku, paling mentok kan gitu kan. Ke Gramedia dulu gitu ya kalau nggak punya duit. Nah, tapi kalau punya ya beli gitu. Sekarang kan apalagi online, gampang banget beli buku set udah nyampe ke rumah gitu misalnya. Nah, dulu seperti itu, ke perpustakaan misalnya untuk membaca atau mencari sumber referensi kan gitu. Nah, sekarang kita sudah difasilitasi, we have internet. Nah, jadi teman-teman tinggal gali ide-ide yang kira-kira masuk untuk penulisan esai. Ya, mungkin ada yang mau sharing kira-kira topik apa yang mau dibahas. Ya, mungkin Majid, Mr. Majid nih atau Panji, Brigit, Rindu atau Miss Fani, siapa lagi nih? Andi ya. Coba kira-kira topik apa sih yang mau dibahas? Ya, boleh nanti sharing. Misal kalau saya bahas ini boleh enggak gitu? Boleh enggak apa-apa. Nanti sharing aja coba. Jadi hari ini masuk semua ya? Andi tadi datang ya? Oke, do you have any more ideas for the topic? Ya, silakan. Karena kalau topiknya belum ditentukan, ya sampai sekarang belum ditentukan, belum tahu mau nulis apa, ya gimana mau mulai nulis kan gitu. Topiknya itu aja, Sir. Pariwisata di Indonesia mungkin, Boleh. traveling, liburan gitu. Jadi gini, Brigit, yang dimaksud Mister tadi, sharing topik itu bukan berarti nanti Brigit misalkan apa ya dia merekomendasikan pariwisata. Nah, teman-teman yang lain pariwisata tidak begitu. Jadi Brigit berarti boleh misalkan menulis pariwisata. Miss Helen tadi mau menulis apa tadi wisata ya katanya. Pariwisata, pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata juga misalnya. Ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti yang lainnya harus pariwisata. Boleh juga. Mr. Majid misalnya apa idenya, contohnya mau menulis apa? Kan bisa nggak tahu nih, what's your hobby ya, suka dengan tadi binatang misalnya, pets gitu ya. Mungkin mau menulis pets, is okay. Maybe not just, maybe more than one topic. Itu mungkin ada topik lainnya itu seputar itu kebutuhan vitamin A dan pentingnya menjaga kesehatan di era digital. Ya, that's okay itu. Itu healthy lah berarti ya. The topic is about healthy ya. Nah, itu nanti spesifikasinya ke vitamin E tadi ya. Memang benar juga sih karena nanti lama-lama kacamataan semua gitu ya. Ini juga memang era digital serba salah juga sih gitu. Kita akan ada ya makanya dampaknya teman-teman mungkin nggak harus terlalu full 24 hours gitu atau 12 jam nggak stop, itu juga bermasalah nanti ya. Oke, good. Nah, ada lagi mungkin yang lain masukan? Mungkin Rindu, Rani, ada ide mau nulis apa? Terus misalnya ragu atau gimana, boleh nanti tanya ya. Jadi di grup itu boleh. Nah, pembagian kelompoknya mungkin nih karena ini kelompoknya udah masuk semua, ini kan ada 6 ya. Ya berarti 7 ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh 7 ya. Ya kalau 7 berarti nanti ada yang 4, ada yang 3 lah, katakan begitu ya. Nah, jadi mungkin nanti 4 ada 4 orang siapa, 3 orang siapa. Ya, nanti Mister bagi lah. Nanti untuk jadi biar teman-teman punya teman diskusi gitu kan. Diskusi di grup juga boleh sebenarnya, cuman maksudnya nanti juga buat sharing session itu bisa dipakai. Ada lagi siapa? Rindu mungkin have an idea. Gak ada ya? Ya, jadi belum kepikiran, bukan nggak ada. Kalau nggak ada kan ya. Jadi emang mungkin belum kepikiran karena kalau nggak ada nanti nggak jadi esai, nggak nulis kan. Nah, jangan sampai nggak nulis ya. Jadi tetap dipikirkan, pilihlah topik yang mudah ya, yang kalian rasa itu bisa dikembangkan gitu. Jadi artinya nanti kita sendiri tidak kesulitan. Ya kalau misalkan tentukan topiknya tentang hukum, ya nanti kasihan. Misalkan yang lainnya tidak terlalu paham kan, ya kalau misalnya mungkin karena bidangnya bisa gitu misalnya ya, tapi kan yang lain tidak bisa misalnya. Jadi Mister akan membebaskan, yang penting tulisan itu
ya nyaman gitu ya untuk ditulis dan tidak ada seperti paksaan untuk menulis ya. Jadi enjoy aja gitu. You write Sir, nice, gitu ya. Ya, Brigit, kenapa? tulisnya nanti bahasa Indonesia atau Inggris? Ya, it should be in English sih harusnya. Oh, oke, sorry ya. Jadi gini, kalau ya sebenarnya sih bahasa Indonesia juga boleh, tapi kan nanti ditranslate. Nah, cuman itu kan akan jadi kerjaan 2 kali ya. Jadi kerjaan 2 kali nanti kasihan gitu. Tapi kalau misalkan bagusnya in English. Jadi emang kita kan advance English writing kan gitu kan. Jadi arahnya lebih ke menulis. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin untuk pengenalan kosakata dan sebagainya nanti bisa di yang tadi Miss Helen bilang ya, pemilihan kosakata, tanda baca dan sebagainya nanti itu bisa dilihat. Mungkin kalau bahasa Inggris ya di kamus thesaurus gitu ya, bisa dilihat untuk persamaan similarity, misalkan dari kata only ya, misalkan just dan sebagainya. Nah, ini bisa kita bedakan seperti itu. Ya, berarti in English ya. Jadi nanti boleh bahasa Indonesia tapi diterjemahkan. Nah, tadi kasihan 2 kali. Jadi kalau menerjemahkan juga nanti jangan langsung translate mesin ya. Jadi mesin translate nanti jadinya ngaco juga nanti kalimat-kalimatnya. Alright, so everyone, yeah, I think that's all ya for this evening. So I want you to create one essay starting from now. Jadi sekarang sudah bisa membuat 1 essay ya. Kalau tugas-tugas sebelumnya kan itu latihan ya, nggak ada tugas. Nah, ini kalau ini tugas ya. Jadi tugasnya membuat 1 essay ya. Untuk pertemuan 1 sampai 4 ini kita sudah punya 1 essay. Ya, nanti pertemuan selanjutnya essay-nya akan ada di UTS ya. Nah, jadi sambil ya dicicil lah ya. Jadi supaya nggak numpuk. Nanti tetap misalkan ya katakan kalau 1 essay itu nilainya 25, berarti 4 essay nilainya 100 ya. Katakan seperti itu. Nah, kalau essay-nya dikumpulkan cuma 2 ya 50 nilainya. Nilai tugasnya gitu ya, katakan seperti itu. Ya gampangnya gitulah. Karena kan ada nilai tugas, nilai kehadiran, nilai UTS, nilai UAS kan seperti itu ya. Jadi kita make it simple. I know that you are also busy gitu kan, semuanya juga sibuk sambil kerja dan sebagainya. Jadi kita bagi-bagi waktu aja teman-teman. Oke, thank you very much Mr. Majid, Miss Helen, Panji, Rindu, and Rani, Brigit, also Miss Andi ya. See you for the next meeting next Tuesday ya. Kita cuma satu. Ya, next Tuesday. Nah, Wednesday itu semester beda ya, bukan semester ini ya. Perasaan Digitek kelas ini ya, bukan? Ya, Digitek kelas ini, Sir. Oh iya, berarti next Wednesday lah. Oke, have a nice day for you all. Ya,